Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa dengan tema mikroorganisme dan subtema kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Nah, teman-teman, kalau pekan sebelumnya kita bahas manfaat mikroorganisme, kali ini kita akan bahas kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Nah, selain memberi manfaat, ternyata mikroorganisme itu dapat memberikan kerugian. Nah, apa saja kerugian yang ditimbulkan? Yang pertama dalam bidang pangan. Nah, mikroorganisme ini mengakibatkan timbulnya banyak kuman yang mengurangi kualitas makanan. Nah, seperti pada gambar yang teman-teman lihat, nah ini roti yang masih layak untuk kita makan. Nah, dan ini yang gambar sebelahnya, nah ini gambar roti yang sudah tidak layak untuk kita makan. Kenapa? Ternyata berjamur, sudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, ini merupakan makanan yang sudah tidak layak untuk kita makan. Nah, ada jamurnya. Lalu, selain itu ada kumannya. Nah, jadi makanan ini sudah tidak layak dimakan karena sudah berjamur dan ada kumannya. Selain itu, dapat menimbulkan pembusukan pada makanan. Teman-teman lihat gambar yang ada di bawahnya. Nah, ini gambar pisang. Pisang yang masih layak untuk kita makan. Nah, warnanya kuning ya, kuning kehijauan. Nah, ini masih layak untuk kita makan karena dia mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh kita. Nah, tapi gambar yang kedua dia sudah mulai kecoklatan. Gambar yang ketiga sudah coklat tua dan gambar yang selanjutnya pisangnya sudah menghitam. Nah, ini pisang yang sudah tidak layak untuk kita makan karena dia sudah mengalami namanya pembusukan. Nah, dan biasanya makanan yang sudah busuk itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, selain bentuknya berubah, ada bau yang tidak sedap. Nah, itu dikarenakan adanya mikroorganisme, sehingga membuat makanan menjadi beracun. Dan itulah kenapa makanan ini tidak layak dimakan, karena ketika kita makan, nah itu sama saja kita mengantarkan mikroorganisme itu untuk masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, itu kita masuk ke pembahasan yang kedua dalam bidang kesehatan. Jadi selain dalam bidang makanan, pangan, nah kerugian yang ditimbulkan juga dalam bidang kesehatan, yaitu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, seperti TBC, tipes, diare, kolera, kusta, meningitis, dan lain-lain. Nah, ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Kusta. Teman-teman, kusta ini merupakan salah satu penyakit kulit. Nah, biasanya ada bakteri atau virus yang hinggap yang menempel pada kulit kita sehingga kita mengalami gatal-gatal. Lalu sakit perut. Nah, teman-teman pernah sakit perut? Nah, bisa jadi teman-teman mengalami sakit perut karena ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh teman-teman. Bisa saja melalui makanan yang teman-teman makan. Kita tidak tahu makanan yang mungkin kita makan ini, dia sudah terkontaminasi oleh bakteri, atau kuman, atau virus. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita, nah itu akan menyebabkan kita sakit perut. Nah, mungkin kadang teman-teman pernah muntah. Nah, itu bisa jadi karena makanan yang kita makan itu tidak sehat. Jadi itulah kenapa sebaiknya teman-teman makan makanan yang dimasak oleh ibu teman-teman. Nah, daripada teman-teman membeli jajanan yang di jalan yang mungkin kita tidak tahu kebersihannya seperti apa. Nah, jadi kita harus hati-hati saat memilih makanan. Pastikan makanan itu halal dan thayyib. Ya, itu ya teman-teman.
Itulah tadi kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Sekarang kita masuk ke materi bahasa ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang cara menulis awalan se, ke, dan di. Ya. Nah, jadi selama ini kan teman-teman kita bahasnya tentang kata dasar, kata-kata yang belum dikasih awalan. Nah, kita bahas sekarang cara menulis awalannya. Cara menulis awalan se. Nah, se ditambah semua huruf vokal dan konsonan tetap tidak berubah. Contoh, kita tambahin, ini kata dasarnya butir. Kita tambahin se. Sebutir. Nah, ketika ditambahin awalan se, butir, nah jadinya sebutir. Tinggal ditambahin aja, sebutir. Lalu kata arah, kita tambahin di depannya se, jadinya searah, searah. Lalu dari kata potong, kita tambahin se depannya, jadi sepotong. Nah, ini penulisan awalan se ya teman-teman. Selanjutnya, cara menulis awalan ke. Nah, ke ditambah semua huruf vokal dan konsonan tetap tidak berubah. Nah, jadi ketika ke kita tambahin kata, itu tidak berubah ya bunyinya. Ke, nih, ditambah adil, an, keadilan. Dari kata adil. Nah, ini sudah diberi awalan ke, dan ini sebenarnya akhiran ya. Dan ini akhiran an. Keadilan. Lalu kata yang kedua, coret. Nah, ketika kita memberikan awalan ke, jadinya kecoret. Nah, tinggal ditambahin aja kecoret. Unik. Nah, tambahin keunik, keunikan. Nah, ini akhiran. Nanti kita bahas juga akhiran. Keunikan jadinya. Jadi cukup ditambahin huruf K dan E. Lalu, cara menulis awalan di. Di semua huruf vokal dan konsonan tetap tidak berubah. Jadi kata diberi kata diberi awalan di. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Ditambah katanya. Ini kita contohnya beri, jadinya diberi. Angkat diberi awalan diangkat. Minum dikasih awalan diminum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu merupakan cara menulis awalan se, ke, dan di. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahin aja awalannya. Oke ya teman-teman, insya Allah teman-teman bisa paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya kali ini teman-teman, silahkan teman-teman tulis 10 kosakata yang berkaitan dengan mikroorganisme. Nah, teman-teman masih ingat nggak pelajaran pekan lalu kita bahas tentang huruf kapital? Nah, teman-teman silahkan perhatikan penulisan kosakata dengan menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, bagaimana cara penulisan huruf kapital? Nah, setiap kata itu di awalannya itu selalu diberi dengan huruf kapital. Setiap kata selalu diawali dengan huruf kapital, ya. Teman-teman silahkan tuliskan 10 kosakata yang berkaitan dengan mikroorganisme. Oke? Lalu, nah, cobalah beri awalan se pada kata berikut. Nah, teman-teman silahkan berikan awalan se pada kata ini, ekor dan kelas. Lalu beri awalan ke pada kata nih, baik, sopan. Ya. Nah, ini yang an-annya ini boleh ditambahin di belakangnya. Lalu awalan di pada kata genggam dan makan. Teman-teman silahkan tambahkan huruf awalan se, ke, dan di. Oke, teman-teman? Oke, Bu rasa cukup
materi dan tugas hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengerjakan sentra hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.